Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 28 November 2022 kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka dalam proses belajar mengajar di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah bersama sahabat mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2020. Baik kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Yang tentu mudah-mudahan sampai saat ini sahabat mahasiswa-mahasiswi semuanya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bahagia lahir batin tanpa kesedihan. Untuk selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa seperti apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu, persoalan masalah proses perkuliahan yang dimana bahwa berharap adanya konsistensi hybrid baik offline ataupun online bisa terlaksana masih tetap berjalan. Hanya saja mungkin yang awalnya saya sampaikan mau Anda ikut offline mangga, mau Anda ikut online juga mangga, yang jelas dan yang penting saya hanya bisa dan mampu melaksanakan pertemuan di setiap minggunya itu hanya 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua, ya. Namun konsep pasca UTS minggu ini atau dari minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ke Ijal, bahkan Ijal mungkin sudah sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa semua. Sepertinya kalaupun online saya tidak akan di kampus, ya kan, karena kalaupun offline online saya laksanakan secara hybrid juga ternyata kapasitas yang hadir hanya ada beberapa orang saja, sehingga saya putuskan sementara untuk online saja. Itu diantaranya yang ingin saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yang saya ingin sampaikan juga bahwa penilaian ujian tengah semester itu sudah diinput ke masing-masing SIPT mahasiswa-mahasiswi. Nanti tinggal dicek saja, apabila ada yang belum masuk tapi mengikuti UTS, silakan sampaikan dan koordinasi komunikasi dengan Ijal, ya kan? Namun apabila yang tidak ikut UTS, saya kira mana mungkin dan tidak mungkin rasanya kalau nilainya sudah masuk ke SIPT. Beda cerita dengan yang ikut UTS tapi belum masuk nilainya. Terus selanjutnya yang ingin saya sampaikan pula, persoalan masalah tentang beberapa tugas yang sudah dibuat oleh teman-teman semua, ya kan, baik oleh kelompok A, B, C, D, ya kan, di kelas A, B, C, dan D. Ya. Tidak semua bisa memaparkan, mempresentasikan hasil tugas tersebut. Tapi saya sudah sampaikan di minggu yang lalu, sampling yang akan mempresentasikan sudah saya umumkan dan saya pilih juga kelompok mana saja yang akan presentasi di pertemuan minggu ini, minggu besok, dan minggu selanjutnya sampai dengan ke pertemuan 15, ya. Karena nanti pertemuan ke-16 saya berharap ada pencerahan, ya, diskusi dan kuesioner untuk di mana pelaksanaan UAS yang seharusnya tertulis seperti di kontrak kuliah saat awal, karena UTS-nya lisan, namun mungkin mudah-mudahan bisa terjadi UAS-nya lisan, UTS-nya tertulis, ya terbalik mungkin seperti itu. Dan untuk nilai tugas yang di SIPT itu, nilai tugas yang mana? Tugas yang saat ini sedang akan dipresentasikan dan sudah dikumpulkan masing-masing kelompoknya. Itu diantaranya yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk sahabat mahasiswa-mahasiswi, ya, melaksanakan proses absensi di BOC, ya. Nanti materi di setiap pertemuan pasca UTS di minggu yang lalu, mohon izin di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya
silakan di-share juga ke grup dan dikirim juga ke BOC masing-masing. Begitu Aijal, ya kan? Nah, selanjutnya ya silahkan nanti sekarang kelompok untuk mempresentasikan hasilnya kolaborasi saja dengan saya ya. Anda sampaikan 15 menit materinya ya, nanti saya akan ulas juga. Apabila ada kelompok yang lain ataupun peserta audiens yang lain ingin mendiskusikan dan memberikan pertanyaan juga silakan. Nanti juga Ijal jangan lupa dicatat siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Itu diantaranya yang ingin saya sampaikan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisiensikan waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok. Mangga. Sudah ada Jal? Punten ini Pak Dokter, Kang Ipan mana ya? Apa? Ini dari Kang Ipan yang mau presentasi. Ayo, siap. Mana ini Kang Ipan ya? Yang mau presentasi segera. Mohon izin bentar dulu Kang. Lagi dipersiapkan. Assalamualaikum, udah muncul? Sudah, tapi PPT-nya belum terlihat. Belum Ji, belum keluar Ji.
Udah. Belum. Salingan kayaknya. Masih kosong. Masih kosong. Masih kosong. Ay, masih. Nah, Udah. baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kita dari hasil pembuatan PowerPoint kita yang berjudul Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimana kelompok kita terdiri dari Ananda Rizky Pratama, Ahmad Fauzi, Ivan Hanafi, Kelvin Yuda Ramadan, Muhammad Safei, Muhammad Fadilah, Naufal Ismail, Oki Faisal, dan Randy Arif Fiawan. Oke, baik. Mungkin akan kita langsung mulai saja presentasinya. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Pengertian pemerintahan daerah. Menurut Aim Abdul Karim, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, materi yang kedua yaitu pengertian desentralisasi. Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarki. Desentralisasi juga dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada subnasional, daerah atau wilayah, administrasi, atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non-pemerintah atau juga swasta. Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang secara utuh dan bulat dilaksanakan pada daerah kabupaten atau kota. Pengertian ini sesuai dengan hakikat dari desentralisasi, yakni delegation of authority and responsibility. Yang ketiga yaitu perangkat pemerintahan daerah. Terkait dinyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ya siap.
PPT-nya tadi ada yang nggak PPT bisa. yang di-share ini apa? Hitam. Kosong. Coba Pak. Masih hitam nggak ya? Oh, hitam ya. Udah belum? Masih Kang. Masih Ji. Dulu deh. Ini. Oh, hitam. Udah belum? Udah ada. Pengertian ya? Poin ketiga. Udah. Oke, dilanjut ya. Poin ketiga yaitu perangkat pemerintah daerah. Terkait dengan unsur perangkat daerah dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perangkat daerah terdiri dari dua bentuk, yakni perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa unsur perangkat daerah provinsi terdiri dari 5 unsur, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, dan badan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perangkat daerah provinsinya terdiri dari 4 unsur, yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan unsur perangkat daerah kabupaten atau kota pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 unsur, yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat dinas daerah, dan badan daerah, serta kecamatan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan. Tapi sebelumnya kalau poin-poinnya tidak muncul, kasih tahu saja ya. Organisasi perangkat daerah atau OPD. Ya, sih. Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan kedudukan, tugas pokok, organisasi perangkat daerah, rincian tugas, fungsi, dan data dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atau bupati atau wali kota. Oke. Pemerintahan daerah provinsi atau Preform. Pemerintahan daerah provinsi Preform terdiri atas gubernur dan perangkat daerah. Gubernur adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Selanjutnya, gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah meliputi 1. Koordinasi menyelenggarakan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antara instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan. 2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Ketiga, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Keempat, koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RVJVD, RVJMD, dan RKVD kabupaten dan kota agar mengacu pada RVJVD
atau RVJMD dan RKVD provinsi serta RVJVN, RVJMN, dan RKV serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan. Kelima, koordinasi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Keenam, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Ketujuh, menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedelapan, menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi, melihara stabilitas politik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Next. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Next. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Antara lain tugasnya: 1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan sekaligus mewakili pemerintahan pusat di daerah. Yang kedua, melaksanakan amanat rakyat dengan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, bersama-sama DPRD, provinsi atau kabupaten, kota menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Yang keempat, melaksanakan peraturan perundangan dan peraturan lainnya termasuk perda dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan kepala SKPD atau unit kerja di lingkungannya. Yang keenam, bertanggung jawab dan mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan. Yang ketujuh, dan lain-lain. Baik dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Yang keduanya sebagai dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mungkin cukup segitu saja dari hasil presentasi kami. Bila ada yang ingin ditanyakan bagi rekan-rekan semua ini, dipersilakan.
Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan dari hasil presentasi kelompok kami? Bagi rekan-rekan sekalian. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akan menutup sesi presentasi kami. Bagaimana? Oke, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kelompok kita. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, tunggu Pak Dokter. Sudah selesai, Jal? Halo? Sudah Pak Dokter. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Ya, Berarti saya yang bertanya, ya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok, ya. Nah, dalam persoalan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kelompok ketahui, yang tadi sudah disampaikan, bahwa di mana setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah. Berarti kelompok wajib
Halo Pak, izin Pak, tadi setiap provinsi mempunyai undang-undang. Apa pertanyaan Pak? Mohon maaf Pak. Bentar, tunggu ya, bentar. Ada suaranya, ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada suaranya ya? Ada Pak. Oke. Berarti kelompok dan teman-teman mahasiswa itu harus tahu, ya kan? Harus tahu bahwa dalam persoalan masalah sistem penyelenggaraan pemerintahan atau sistem penyelenggaraan praktek pemerintahan atau praktek administrasi dalam pemerintahan itu tidak boleh keluar dalam persoalan hukum positif, dalam hal ini peraturan hukum pemerintahan daerah yang sudah diatur di dalamnya. Bagaimana cara untuk mewujudkan good governance ataupun pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara administrasi, ya kan? Otomatis stakeholder dalam hal ini pemerintahan tidak boleh keluar dalam aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan undang-undang tersebut. Adapun yang terjadi secara politis ataupun di luar daripada aspek yuridis itu sesuatu yang wajar karena tergantung daripada kepiawaian dalam lini sektor proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut, begitu. Nah, dalam hal ini berarti kelompok, ya kan, dan teman-teman mahasiswa semua harus tahu bahwa tidak semua proses penyelenggaraan itu tidak diatur, tapi semuanya diatur oleh peraturan. Nah, terus kelompok menyebutkan bahwa menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Indonesia adalah sebuah negara wilayah terbagi atas daerah-daerah provinsi. Nah, dalam hal ini berarti kelompok dan mahasiswa-mahasiswi juga harus tahu proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu tidak mungkin lepas daripada lini sektor asas prinsip daripada asas keotonomian yang masing-masing, ya kan? Bukan berarti, ya kan, tugas perbantuan itu bahwa pemerintah A, pemerintah Kabupaten Karawang membantu administrasi pemerintahan Subang. Pemerintahan Subang membantu pemerintahan Purwakarta. Tidak seperti itu. Asas tugas perbantuan itu adalah prinsip asas yang ada dalam peraturan hukum pemerintahan daerah yang dimana tugas instruksi daripada pemerintah pusat dalam hal ini secara peraturan dan undang-undang dibantu oleh pemerintahan provinsi ke masing-masing kabupaten kota sesuai dengan wilayah otonominya masing-masing. Begitu. Nah, kemudian di sini, ya kan, menurut Abdul Karim, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah lainnya. Ya. Nah, sekarang masuk kepada persoalan desentralisasi sebagai bagian daripada asas di dalam hukum pemerintahan daerah. Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahannya secara hierarki. Nah, secara hierarki itu berarti kan turunan dari atas sampai dengan ke bawah. Begitu juga ketika berbicara persoalan masalah peraturan perundang-undangan dalam hal ini. Payung hukum tertinggi dalam sistem praktek konstitusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Undang-Undang 1945, ya kan? Lalu kemudian ada yang disebut dengan turunannya adalah undang-undang,
ya kan? Ada juga TAP MPR, peraturan pemerintah dalam hal ini juga Permen, ya kan? Sampai dengan ke Perda 1 dan Perda 2. Dalam persoalan memahami, mencermati pedoman, rujukan, peraturan penyelenggaraan pemerintahan, praktek administrasi pemerintahan dalam hal ini tidak boleh lepas daripada rujukan pedoman peraturan yang sudah mengatur di dalamnya. Yang dimaksud adalah bahwa peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh tidak bersinggungan dengan peraturan-peraturan di atasnya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Karena kalau memang seandainya peraturan-peraturan tersebut malah tidak bersinggungan dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di atasnya, gitu kan, akan percuma, ya kan, karena khawatir di dalam aspek filosofis Undang-Undang 1945 itu menjelaskan bahwa harus sedemikian rupa. Berarti undang-undang pun dalam hal ini berikut PP harus menyesuaikan rujukan sesuai dengan yang di atasnya. Atau bisa disebut peraturan di bawahnya itu harus merujuk kepada peraturan yang di atas. Itu diantaranya. Begitu juga dalam persoalan masalah pemerintahan, ya kan? Pemerintahan daerah kabupaten kota tentu memiliki rujukan juga dalam hal ini proses pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahannya tidak boleh lepas daripada pemerintah provinsi juga dalam pemerintah pusat. Nah, itu diantaranya yang harus disampaikan. Namun, hanya saja proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilaksanakan oleh setiap masing-masing kedaerahannya masing-masing, ya, sesuai dengan otonomi dan muatan lokalnya masing-masing. Itu diantaranya. Nah, sekarang ketika berbicara masalah OPD, organisasi perangkat daerah, atau yang disebut dalam hal bahasa umumnya adalah dinas-dinas terkait di setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan unsur perangkat daerah dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut. Satu, perangkat daerah terdiri dari dua bentuk, yakni perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota, baik yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa unsur perangkat daerah provinsi terdiri dari 5 unsur, yang terdiri dari sekretariatan daerah atau sekda provinsi, sekretariatan DPRD, inspektorat dan dinas daerah, ya, dan badan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perangkat daerah provinsi hanya terdiri dari 4 unsur, yakni sekda, sekretariatan DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan unsur perangkat daerah kabupaten atau kota pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 unsur, yakni sekretariatan daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Nah, ini yang harus diketahui oleh masing-masing mahasiswi Fakultas Hukum UBP Karawang dalam hal ini ketika berbicara sistem praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Jangan sampai ya saya pasti secara umumnya mengetahui, semuanya tahu, ya kan, pada dasar umumnya. Tapi kan telisik dalam persoalan secara spesifik tentang memahami praktik administrasi penyelenggaraan pemerintahan itu belum semuanya juga mengetahui, ya kan. Nah, itu diantaranya. Nah, lalu kemudian, ya kan, nah, berbicara OPD, ya kan, yang tadi lanjutan dari tadi, organisasi perangkat daerah, ya kan, ditetapkan dengan peraturan daerah, ya kan, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan kedudukan tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, otomatis OPD ini tidak boleh melaksanakan praktik konstitusi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan rujukan peraturan di dalamnya. Contoh misalnya kabupaten kota, berarti kan Perda kabupaten kota mengatur tata kerja OPD itu seperti apa, bagaimana. Dengan pedomannya peraturan di atasnya, ya kan, Perda provinsi sampai dengan ke peraturan pemerintah, ya dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Nah, secara globalnya itu berarti undang-undang dalam hal ini. Nah, disitulah bahwa yang harus diketahui, dipahami oleh teman-teman mahasiswa semua,
tidak boleh peraturan satu sama lain tidak bersinggungan, baik secara hierarki dari atas sampai dengan ke bawah, yang bawahnya pun tidak boleh tidak bersinggungan dengan peraturan di atasnya. Sehingga peraturan-peraturan tersebut menjadi hukum positif yang menjadi pedoman rujukan dalam melaksanakan pemerintahan, ya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, atau dalam hal ini adalah good government. Itu diantaranya. Nah, kemudian ketika berbicara pemerintahan daerah provinsi atau Pemprov terdiri atas gubernur dan perangkat daerah di dalamnya. Ya, perbedaannya hanya sederhana. Kalau di provinsi itu gubernur dan wakil gubernur, tapi OPD-nya juga sama saja, ya kan, dinas terkait, ya kan, organisasi perangkat daerah. Nah, bahwa ketika berbicara gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, semuanya itu adalah jabatan politis yang berbeda dengan pegawai atau pekerja di dinas terkait, yang dimana bahwa kalau berbicara pekerja ataupun dinas terkait itu berkaitan dengan pegawai negeri sipil, ya kan, atau PNS dalam hal ini, ya, sesuai dengan klasifikasi eselonnya, ya, atau tingkatannya, atau jabatan fungsionalnya. Beda cerita kalau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota itu, ya kan, itu tidak berkaitan disebut dengan pegawai negeri, karena mereka itu hanya menjabat jabatan politis sebagai pucuk pimpinan kekuasaan di setiap pemerintahannya, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota yang memegang kendali kebijakan. Hanya saja dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya tidak keluar daripada koridor peraturan hukum positif yang mengatur dalam hal ini undang-undang sampai dengan perda. Itu diantaranya. Nah, kemudian gubernur sebagai wakil pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan pusat. Nah, dalam hal ini berarti kan rujukannya adalah asas perbantuan, yang dimana bahwa gubernur memiliki tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi diantaranya, ya kan, satu, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, ya kan, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan. Berarti kan vertikal itu ke bawah kan posisinya. Nah, artinya mengkoordinasikan dalam hal ini ke masing-masing OPD ataupun perangkat dinas yang ada di bawahnya. Kedua, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Nah, berarti kan komunikasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, ya kan, dengan pemerintah daerah kabupaten kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya ketika berbicara provinsi Jawa Barat, ya kan, itu berarti berkaitan komunikasi koordinasi dengan pemerintahan daerah kabupaten kota 27 kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Barat, ya kan. Berarti kan perda provinsinya, ya kan, berkaitan dengan pengikat peraturan untuk pemerintahan daerah atau dalam hal ini yang disebut dengan Pemda di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Tidak bisa perda provinsi Jawa Barat itu berlaku untuk daerah kabupaten Jawa Tengah atau Jawa Timur ataupun Sulawesi Tenggara ataupun Sulawesi Selatan. Nah, artinya itu tidak ada porsi masing-masing secara turunannya ketika berbicara peraturan. Keempat, koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RPJMD dan RKP, ya kan, serta kebijakan kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJMD dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. RPJMP, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka panjang. Kalau dulu itu disebut dengan Repelita ataupun GBHN pada saat era Orde Baru pada saat itu. Hanya pada saat ini, ya, perbedaannya hanya istilah saja. Sebetulnya sama saja. Hanya saja ukuran akurasi parameter tentang GBHN itu, ya kan, Repelita dan RPJMP dan RPJMN dan RPJMD itu, ya kan, perbedaannya signifikan. Walaupun sama saja substansinya, ya kan, hanya saja sasaran targetnya lebih cenderung berbicara kepada GBHN karena keputusannya di pemerintah pusat langsung, tidak berbicara
RPJMP atau RPJMN dan RPJMD masing-masing di kabupaten kota, begitu, yang ada di provinsinya masing-masing. Kemudian koordinasi pembinaan dan pengawasan, ya, penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah provinsi dan kabupaten kota. Keenam, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota, menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi, memelihara stabilitas politik, ya kan, di setiap daerah kabupaten masing-masing. Nah, kemudian ketika berbicara pemerintahan daerah kabupaten kota, dalam konteks otonomi daerah, seluas-luasnya di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten, yang dimana kabupaten dipimpin oleh jabatan politik yang disebut dengan bupati, wakil bupati. Kalau wali kota, kalau kota madya, ya kan, dipimpin oleh jabatan politik wali kota dan wakil wali kota. Seorang bupati ini sejajar dengan wali kota, sama saja, ya kan, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Ya, dalam hal ini DPRD itu merupakan bagian daripada lembaga negara yang disebut dengan legislatif. Ketika berbicara persoalan masalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bahwa DPRD ini adalah mitra daripada pemerintahan untuk menjaga stabilitas check and balance, ya kan, dalam penyelenggaraan proses pemerintahan yang baik untuk mewujudkan good government, ya. Kemudian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah antara lain tugasnya, ya. 1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah. Kepala pemerintahan sekaligus mewakili pemerintah pusat di daerah. 2. Melaksanakan amanat rakyat dengan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. 3. Bersama-sama DPRD kabupaten kota menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya termasuk perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengangkat dan memberhentikan kepala SKPD atau unit kerja di lingkungannya. 6. Bertanggung jawab dan mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan, atau yang 7 lain-lain, ya. Nah, terakhir, baik dari pemerintahan provinsi ataupun kabupaten kota, yang keduanya sebagai dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Dalam hal ini, ya kan, sahabat mahasiswa-mahasiswi semuanya harus mengetahui bahwa persoalan masalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah kabupaten kota tidak mungkin lepas kendali daripada tugas perbantuan pemerintah provinsi atas tugas pemerintah pusat dalam hal ini yang mewakili peraturan undang-undang, ya kan. Namun Perda 1 yang disebut dengan peraturan daerah provinsi atau Perda 2 yang disebut dengan peraturan daerah kabupaten kota tidak boleh tidak bersinggungan, ya kan, dengan peraturan di atasnya, ya, agar kemudian jangan sampai ketika berbicara proses kebijakan pemerintah pusat itu bersinggungan, ya kan, tidak bersinggungan dengan kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini. Begitu juga ketika adanya kebijakan regulasi peraturan, ya, daerah pemerintah provinsi malah juga tidak bersinggungan dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Maka kemudian saya tafsirkan bahwa setiap hukum positif secara vertikal, secara hierarki, secara turunan, bahwa segala sesuatu peraturan harus bersinggungan dengan peraturan di atasnya, atau peraturan di bawah harus bersinggungan dengan peraturan di atasnya. Ini yang harus dipahami dan diketahui oleh semuanya. Maka kemudian garis besarnya bahwa segala sesuatu hiruk pikuk dan hingar-bingar proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ataupun yang disebut dengan praktek konstitusi itu tidak mungkin lepas daripada pedoman rujukan peraturan hukum positif, dan setiap aspek komponen ataupun poinnya diatur semua dalam peraturan tersebut. Maka kemudian
untuk mencari rujukannya seperti apa dan bagaimana, Anda tinggal baca Iqra saja. Iqra, membacalah segala bentuk rangkaian proses peraturan. Karena bagaimanapun juga menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, jangan sampai tidak update kepada persoalan masalah peraturan yang terbaru sampai saat ini. Karena kalau menjadi mahasiswa Fakultas Hukum tidak update kepada persoalan peraturan yang terbaru, ya kan, berarti Anda tidak memahami pergeseran zaman atau kebijakan sejauh ini dan sampai saat ini. Nah, ketika berbicara masalah konsentrasi hukum pemerintahan daerah, tidak ada korelasi dan kaitan bahwa saya adalah konsentrasi hukum pidana, bahwa saya adalah mahasiswa hukum pidana, bahwa saya adalah mahasiswi hukum perdata, bahwa saya adalah mahasiswa hukum tata negara. Tidak seperti itu. Karena ada yang disebut dengan mata kuliah dasar umum atau yang disebut dengan MKDU, bahwa mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum tidak hanya sebatas berbicara multidisipliner dalam keilmuan pidana dan perdata saja, karena semuanya harus diketahui dan mengetahui. Maka kemudian untuk bagaimana caranya bisa memiliki keilmuan multidimensi, tidak semua harus semua diketahui dan mengetahui secara global tentang pandangan hukum pada umumnya. Karena masyarakat tidak akan pernah bertanya Anda itu konsentrasi hukum bidang apa, mau pidana, perdata, mau hukum tata negara. Yang jelas masyarakat biasa tidak akan pernah peduli soal konsentrasi. Yang masyarakat ketahui bahwa Anda adalah mahasiswa Fakultas Hukum, bahwa Anda adalah orang hukum yang dianggap paham kepada persoalan hukum. Itu diantaranya yang ingin saya sampaikan dalam persoalan masalah penyelenggaraan pemerintahan, ya, di kelompok berapa ini di sesi 1? Halo, yang di sesi ke-1 ya, ada yang ingin ditanyakan tidak kepada kelompok ataupun kepada saya? Mangga silahkan. Kalau tidak ada, ya berarti Anda jangan lupa absen di BOC. Jangan lupa juga absensi materi di kelompok ini dan di kemarin dan di minggu yang lalu untuk dimasukkan ke BOC. Silahkan, mangga. Siap, Pak Dokter. Ada lagi? Ya kalau dirasa tidak ada, ya kan, nanti kalau ada sesuatu yang memang ingin ditanyakan ataupun dikomunikasikan, dikoordinasikan, tinggal disampaikan saja di grup nanti ya, atau japri ke Ijal nanti, oke? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat mahasiswa-mahasiswi yang kebetulan hadir juga hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib wa ba'asirul mu'minin. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke sini dulu. Terima kasih Pak.